tesnya juga lumayan bagus ya. Oh, syukurlah. Ya, jadi Brandon dia sudah tahu beberapa grammar. Hanya saja pada saat kan berbeda Pak ya, waktu kita melakukan writing dan speaking. Nah di sini yang kita lihat seberapa dia mengerti pemahamannya menggunakan grammar yang dia pahami tadi. Yeah. Jadi yang kita lihat tadi itu dia mengenal beberapa grammar itu yang dia kuasai dengan cukup baik. Hanya beberapa yang lain itu masih kurang konsisten. Jadi dia masih ragu. Iya, kayak asal menggunakan gitu ya. Iya, jadi dia confidence-nya cukup bagus. Jadi terlihat walaupun dia salah, dia cukup berani mengambil inisiatif. Karena mungkin dia mencoba menganalisa dengan apa yang dia kerjakan tadi kan. Di situ saya lihat mungkin tidak terlalu sulit buat dia itu setelah tahu yang benarnya seperti ini, dia mungkin akan bisa langsung terbiasa menggunakan in speaking. Jadi tadi yang saya lihat itu sih. Tantangannya yang kedua adalah vocabulary. Vocabulary ini kan memang topiknya ini sesuatu yang mungkin dia tidak familiar. Jarang dibahas di sekolah-sekolah formal. Iya. Jadi kalau memang biasanya agak jarang nonton yang berbahasa Inggris atau baca buku-buku bahasa Inggris, biasanya akan kesulitan. Nah, jadi memang tipenya yang di kita ini kita mengenalkan yang culture-nya itu yang biasa dipakai di sekolah internasional. Jadi memang agak berbeda dengan materi yang bisa kita punya. Jadi nanti kalau saya lihat sih tidak terlalu banyak kesulitan ya Pak ya. Maksudnya dia confidence-nya cukup bagus, dia cukup santai. Pada saat dia melihat sesuatu yang agak sulit dan dia tidak mengerti, dia masih cukup relax gitu loh. Nah ini saya lihat nanti berani bertanya kembali nggak, ini maksudnya gimana kalau misalnya dia bahasa Inggris juga terlalu cepat, apakah bisa diulang atau gimana gitu? Kalau dilihat karena posisinya adalah tes, mungkin dia tidak berani bertanya. Tapi kalau melihat dari responnya tadi, kita cukup bilang kalau ada sesuatu tanya, dia kemungkinan akan tanya, karena dia terlihat cukup relax. Jadi tadi dia agak bingung, tapi karena kita tes kan dia tidak bisa nanya. Jadi kalau saya lihat sih seperti itu. Nanti sedang dibicarakan sama Mas Jody, nanti dilihat pasnya di mana. Jadi nanti levelingnya itu akan disesuaikan dengan kemampuan dia. Tadi saya juga nanya, gimana Brand? Kan saya juga tahu Brandon sampai di mana kurang lebihnya saya tahu kemampuannya gitu ya. Terus kalau sampai tidak masuk di dua kategori ini bisa di bawah, gimana Brand? Misalnya kayak gitu, saya pengen tes dia tetap pede nggak gitu loh, semangat nggak, kan yang penting orang tua cukup bayar tapi anak harus pede kan? Iya, terus dia bilang oh nggak apa-apa, mau mau bahasa Inggris belajar mau, ya udah. Sesi itu dulu sih. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan di IF ini dengan di tempat lain. Di IF ini yang kita perkenalkan itu lebih ke topik yang terbiasa dibahas. Dan lebih bagus ya. Terbiasa dibahas, dan ini biasanya itu dipakai di materi-materi Cambridge. Pas di sekolah juga Cambridge juga. Karena kita memakai sifat. Nah, jadi yang kita pakai itu mereka harus terbiasa dengan topik itu. Hanya saja bedanya kalau di level-level ini hanya penyampaiannya yang berbeda. Seperti itu. Jadi nanti terbiasa dengan topik, nanti akan terbiasa grammarnya apa, gimana menyusunnya. Terus yang penting mereka terbiasa untuk berinteraksi menggunakan itu ke kawannya. Jadi di kelas itu situasinya akan seperti itu. Saya juga nanti berusaha kalau jadi di rumah juga kita sedikit berani, biar tetap berani kan. Itu akan lebih bagus Pak. Jadi kalau di rumah itu latihannya yang kita fokus ini kan skill speaking ya Pak. Jadi di rumah itu cukup yang harus dia selain latihan grammar itu dia harus menguasai pengucapan. Jadi ada kata, kalau dalam bahasa Inggris kan ada panjang pendeknya. Nah dia harus hafal itu. Jadi kita cukup tanya. Kalau mau challenge kita tanya ini bahasa Indonesia, kita tanya dalam bahasa Indonesia, dia harus
dijelaskan dalam bahasa Inggris. Jadi ini apa, kemudian ini kalau misalnya ini apa, ini buku. Oke, kalau kita bilang misalnya bukunya di atas meja, itu bagaimana bahasa Inggrisnya? Kalau kita nanya bukunya dari mana, dia harus bilang bahasa Inggrisnya seperti apa. Latihannya seperti itu. Dan itu kalau speaking itu latihannya sebentar Pak. Jadi kita bawa dia main. Jadi kita bisa lihat dari bukunya, kita bikin list ada berapa vocabulary, misalnya 10. Kita lihat dia lagi santai. Ini agak beda triknya dengan belajar grammar tertulis. Jadi kalau speaking itu ya benar-benar dia fresh, dia nggak boleh ada kontaminasi dengan hal-hal yang lain. Nah, kita tanya aja, Brandon di bahasa Inggrisnya apa, hurufnya apa saja misalnya. Kemudian di luar itu latihan, pada saat dia latihan sendiri dia harus mengulang, kemudian dia rekam. Sudah benar belum itu ya? Nanti dia tahu sendiri tuh dia pengucapannya di mana salah. Baik itu huruf kata, kemudian kalimatnya. Nah itu dalam buku itu kan sebenarnya Pak ya, itu jadi guidance bisa latihan di rumah. Nanti juga ada aplikasi untuk belajar di rumah. Jadi itu bisa untuk speaking dia. Karena kalau latihan seperti ini, nanti listeningnya jadi otomatis berkembang. Biasanya ini yang jarang dilakukan di rumah. Jadi akhirnya dia tidak tahu pengucapannya udah benar atau belum. Jadi pada saat dia melakukan listening, dia ngomongnya seperti A misalnya, ternyata kok kedengarannya B. Bingung dia milih jawabannya. Padahal sebenarnya itu hal yang sama, cuma dia pendengarannya karena dia ngucapinnya salah, jadi pendengaran dia itu bukan itu gitu. Seperti itu. Itu tips dari saya sih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup lah, berarti tinggal nunggu dari nanti tinggal dari Mas Jody. Oke. Oke, Ibu, Bapak.